Banyak orang takut memulai atau start usaha dari bawah. Bahkan yang lebih parahnya, itu banyak orang yang gengsi memulai dari bawah. Why? 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 Hello people, balik lagi sama aku Ganjar kayak Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Well, sekarang kita udah masuk ke PPKM bulan Agustus. Dan semoga teman-teman yang nonton ini dan kalian yang udah subscribe channel ini semoga tetap sehat, keluarga sehat, rezeki lancar, jualan kenceng. Amin ya, amin amin. Oke, aku pengen bahas sesuatu yang menurutku perlu aku sampaikan, perlu aku sharingkan ke kalian. Jadi gini teman-teman, di era sekarang nih ya, Instagram, TikTok, YouTube gitu kan. Sekarang ini memang kita itu bisa dibilang nggak bisa jauh dari namanya konten-konten glamor gitu. Entah itu pamer-pamer mobil, pamer rumah, pamer saldo, dan lain-lain gitu kan. Pokoknya pamer tentang kekayaan. Ya kalau boleh aku meriset nih ya teman-teman. Hal-hal ini yang sering keluar di explore kita, itu adalah salah satu penyebab kenapa orang untuk gengsi memulai usaha dari bawah. Kebanyakan mereka itu pengennya terlihat yang langsung wah, start dari bawah itu nggak keren mas. Iya, mungkin sekarang gitu kan. Dan itu bakalan tetap seperti itu kalau misalnya kamu nggak memulai action, kamu nggak memulai sesuatu gitu kan. Dan dalam berproses kamu nggak mengupgrade diri kalian sendiri gitu loh. Lah emangnya orang-orang yang di konten-konten tersebut itu nggak start dari awal atau nggak start dari nol? Ya mungkin ya walaupun ada beberapa dari mereka mungkin yang orang tuanya sultan gitu kan. Dan otomatis anaknya juga kecipratan gitu. Atau mungkin orang tuanya punya koneksi gitu kan. Ya bisa-bisa aja, tapi sebenarnya terlepas dari itu banyak loh mereka-mereka yang sukses dalam artian yang mereka bisa apa ya, bisa dibilang kayak nge-share tentang achievementnya atau mereka share tentang ya kekayaannya dalam tanda kutip gitu kan. Ada yang memang mereka itu start dari bawah gitu, start dari nol dan bisa sukses loh sampai seperti itu. Nah ini yang mungkin banyak orang yang nggak tahu seluk-beluknya gitu kan. Dia mungkin punya bisnis, dia punya bisnis apa kok bisa sukses gitu kan. Startnya dulu seperti apa, perjuangannya seperti apa. Kebanyakan dari kita ya hanya melihat ketika apa yang mereka post sekarang ini atau yang mereka post saat ini aja gitu loh. Menurutku nih, memulai sesuatu dari bawah atau dari nol itu sebenarnya kalau buat aku pribadi itu bukan aib. Aib itu ya kalau misalnya kamu udah gede atau udah tua tapi masih nyusahin orang tua. Nah itu namanya beban keluarga gitu kan. Kalau aku pribadi sih punya prinsip gini. Jangan takut mencoba kalau menurutmu itu yakin gitu. Tapi kalau misalnya kamu nggak yakin ya udah tinggalin gitu. Cari yang yakin. Nah itu yang aku pegang dari awal bisnis sampai sekarang. Waktu di awal dulu tuh kalau misalnya aku cerita flashback sedikit ya, 2012 itu sebenarnya aku ada beberapa jenis jualan gitu. Aku nggak bisa ngomong bisnis karena ya masih kecil banget, karena kaliannya juga masih sekedar resell and dropship aja. Dan waktu itu aku ada 6-7 jenis jualan yang berbeda semua. Nah di situ aku juga belajar kira-kira dari 6-7 jualanku tadi kira-kira yang aku benar-benar yakin, yang bisa long last dan cuannya gede yang mana. Dan akhirnya aku yakin saat itu adalah untuk bisnis clothingan. Nah, terus yang lain gimana mas? Ya udah, yang lain aku lepas, gitu kan, daripada aku nggak bisa fokus, terlalu banyak yang aku pikirkan dan itu semuanya nggak bisa naik yang gimana-gimana, ya mending aku fokusin ke satu dulu waktu itu. Sekarang ya alhamdulillah karena udah punya waktu luang lebih dan ngerti caranya memanage suatu bisnis, ya akhirnya aku nyoba nyari peluang-peluang yang lain gitu. Karena satu bisnis yang inti itu udah bisa jalan sendiri seperti itu. Terus kalau misalnya kita balikin lagi ke topik, ada orang yang takut memulai karena dia itu nggak pengen terlihat lagi merintis alias gengsi teman-teman. Well, kalau aku pribadi lebih suka sih sebenarnya dianggap remeh sama orang gitu. Ketika aku bisa mengembalikan omongan orang tersebut, itu kayak apa ya, ada kepuasan sendiri gitu loh. Nah ini kalau misalnya aku cerita sedikit ya. Dulu kalau misalnya pas lagi awal wisuda dulu ya, waktu lagi bareng-bareng wisuda, itu aku ditanya sama beberapa temanku juga. Dan mereka tanyanya gini, Jer, habis ini kamu mau lanjut kemana? Nah karena pada saat itu aku masih gabung sama MLM. Ya kalau misalnya kalian follow atau kalian udah subscribe channel ini lama, pasti tahu lah ceritaku dulu seperti apa. Itu aku juga lagi gabung MLM, kemudian juga lagi ada beberapa jualan as a reseller sama dropship juga.
Ya aku bilang sama mereka, ya aku pengen ngelanjutin ini gitu loh, yang ngelanjutin apa yang aku kerjakan sekarang. Nah di situ tuh banyak dari temanku ini yang meng-underestimate gitu. Banyak yang bilang gini, ya kok nggak jadi PNS aja Jar, atau jadi kerja di bank gitu kan, atau di perusahaan swasta dan lain-lain gitu. Pokoknya intinya ikut kerja sama orang. Ya menurutku kerja seperti itu nggak ada masalah ya, itu fine-fine aja gitu. Tapi kalau buat aku pribadi ya udah, aku yakin sebagai apa ya, bisa dibilang usaha sendiri, ya udah aku yakin untuk ngerjain itu. Dan waktu itu juga ada kalau nggak salah yang bilang, Jar kenapa kok nggak ngelanjutin pabrik bapakmu gitu, karena beberapa temanku yang dekat ini juga tahu kalau misalnya papaku punya pabrik kayu. But skip akhirnya setahun aku kasih pembuktian, aku bisa ya punya atau sewa toko bikin distro gitu ya, walaupun akhirnya nggak lanjut sewanya gitu kan, karena kurang worth it juga sama penjualannya dan lain-lain. Ya pengalamanku ini sebenarnya udah pernah aku share juga, bagaimana aku jatuh bangunnya untuk manage Masahiro ini, mulai dari onlinean, buka toko offline, balik lagi ke online seperti itu. Kemudian di underestimate tentang clothinganku juga pernah. Itu bukan banyak sih, adalah beberapa owner brand yang bilang katanya brandku ini brand kartun gitu, brand kartun. Kenapa kok bisa dibilang brand kartun? Ya mungkin pada saat itu pas Masahiro pas Masahiro muncul, itu memang Masahiro itu start memang konsepnya adalah tentang tema-tema Jepang gitu, yang notabene pada masa itu banyak clothingan yang tema-temanya itu nggak jauh-jauh dari kayak tengkorak, hip hop, atau homies yang kombor-kombor gitu kan. Itu ya tahun-tahun 2014 gila-gilaan banget, dan akhirnya aku jebret keluar dengan konsep Jepang gitu. Ya kan orang-orang mungkin taunya Jepang itu ya sekedar kartun-kartun gitu kan kebanyakan waktu itu. Ya jadi lawak gitu sama owner-owner di sini gitu. And now gitu kan, aku bisa membuktikan ke mereka, aku bisa survive sampai sekarang. Dan sekarang beberapa owner yang bilang seperti itu, ada yang ikutan tema-tema Jepang juga, ada yang malah udah sepi akhirnya nggak lanjut alias bangkrut gitu. Ya ada lah gitu, aku nggak mau sebut nama ya, takutnya nanti nggak enak juga gitu sama orangnya. Kemudian aku juga sempat di underestimate ketika awal-awal bikin YouTube. Ada temanku juga yang bilang, ya Elanjar YouTuber gitu kan, YouTuber kayak anak alay gitu. Ya karena dulu pas aku awal YouTubean gitu kan, aku bikin konten pertama di Malang ini, mungkin orang yang bawa kamera di jalan atau ngomong di depan kamera, bikin konten atau ngevlog, itu kebanyakan diliatin sama orang yang lewat, teman-teman. Beda sama mungkin di kota-kota besar gitu kayak Surabaya atau Jakarta, itu mungkin ya udah biasa pada saat itu ya. Tahun-tahun berapa ya aku bikin konten itu, kalau nggak salah di channelku yang lama 2016 atau 2017an seperti itu. Karena pada zaman itu mungkin YouTuber di Malang atau konten kreator di Malang itu masih sedikit seperti itu. Mungkin yang bisa aku bilang yang sukses itu kayak Bayuskak atau deka.id. Nah itu kan dari Malang, itu menurutku udah bisa udah gede lah, kasarannya seperti itu. Subscribe-nya udah banyak pada saat itu. Dan aku waktu di awal juga kontennya masih belum yang seperti ini. Aku waktu di awal masih gaming, masih yang nge-game gitu kan, nyoba-nyoba nge-vlog juga gitu. Ya walaupun kalau misalnya teman-teman tahu di sini, mungkin yang udah subscribe atau yang udah kenal lama sama aku pasti tahu lah. Dulu kontenku masih belum bahas-bahas tentang bisnis atau tentang clothingan. Dulu penyebabnya ketika aku kenapa bisa pindah haluan ke konten-konten seperti ini adalah waktu itu aku nggak bisa untuk full time di dalam game gitu, dan aku harus ngurusin Masahiro karena perlu perhatian ekstra. Waktu di awal-awal dulu itu kan lagi 2016 itu kan aku habis punya toko, akhirnya balik lagi ke online, gimana caranya untuk nge-push dan segala macam. Nah dari situ akhirnya aku kepikiran, ya akhirnya kenapa nggak aku share aja gitu kan ilmuku di dalam dunia bisnis atau pengalamanku dalam manage Masahiro waktu itu, aku share aja ke luar gitu loh. Ya nggak apa-apa, dapuran aku share juga. Kalau aku sih menurutku ya, namanya rezeki itu kan nggak bakalan ketukar. Jadi justru malah kesini justru malah lebih rame lagi gitu. Jadi orang lebih banyak yang tahu Masahiro, banyak yang orang tahu tentang aku. Ya akhirnya mereka banyak yang kepo dan akhirnya beli. Menurutku nggak masalah aku share untuk ilmu-ilmu itu. Menurutku juga apa yang aku share juga nanti kan inputnya mungkin sama ya, inputnya kalian yang nonton itu kan juga dapat ilmunya, tapi kan nanti outputnya bakalan berbeda sesuai sama
ya usaha kalian atau mungkin rezeki kalian itu juga bakalan ngaruh kayak gitu. Dan sekarang ya aku bisa bilang makasih gitu buat kalian yang udah subscribe, yang udah nyalain loncengnya, yang udah setia buat nonton, yang udah follow, yang udah subscribe. Sekarang kita udah masuk di 60.000 subscriber dan menurutku walaupun belum bisa dibilang gede-gede banget, seenggaknya aku bisa membuktikan ke mereka yang underestimate aku dulu, I'm here now. Sekarang aku udah bisa ya struggle gitu beberapa tahun akhirnya bisa seperti ini ya, walaupun harapannya kedepannya semoga bisa lebih maju lagi channel ini, banyak yang lebih influence atau termotivasi, tercerahkan gitu kan tentang bisnis dan segala macam. Dan di zaman sekarang juga kemana-mana orang konten gitu loh, entah itu nggak harus untuk YouTube tapi juga mungkin TikTok, Instagram. Dan menurutku pada zaman itu aku udah berpikir untuk gimana caranya visioner gitu loh, jadi nggak stuck pada zaman itu ya udah itu aja gitu loh, seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain yang ngomong seperti itu ya mungkin masih mungkin masih belum terlalu melek tentang gadget, dan sekarang apalagi ada COVID itu agak susah juga gitu kan kalau misalnya kita ngandalkan cuma offline doang. Oke, balik lagi ke tema. Itulah kenapa kita itu jangan takut memulai sesuatu dari nol atau dari bawah. Ya udah, kalian tunjukkan aja ke orang-orang yang meng-underestimate kalian kalau kamu itu bisa di atas mereka gitu. Jadikanlah hujatan itu menjadi motivasi, bukan sebagai penghalang. Toh ya kamu nggak makan duit dari mereka juga kan. Ya udah, kalau kalian yakin apa yang harus kalian lakukan, ya keep going gitu loh. Gas terus. Oke lah, mungkin itu aja yang bisa aku share untuk video kali ini. Aku agak gregetan memang karena beberapa kali banyak DM yang masuk ceritanya itu kurang lebih sama gitu loh. Mas, aku mau clothingan biar cepet naik seperti apa? Ya soalnya masih baru mas, masih brand baru gitu, takutnya susah bersaing. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini, aku biasanya langsung aku delete gitu loh, biar nggak menemuin inbox atau nggak menemuin DM. Karena gini teman-teman, basically membuat suatu bisnis itu nggak ada yang instan bro. Develop produk, marketing, branding itu semuanya butuh bertahun-tahun gitu loh. Kecuali kamu mungkin udah start dari public figure atau duit udah banyak, channel banyak, resource udah banyak juga, SDM banyak, SDM udah kompeten, ya kalian bisa hari ini rilis 1 jam udah bisa sold out gitu. Tapi kalau misalnya kamu start kayak aku di awal dulu dari nol, atau mungkin ada teman-teman yang dari minus juga, ya menurutku nggak masalah gitu loh. Nikmati aja, enjoy your process. Sambil berproses, sambil jalanin, kita sambil belajar juga. Jangan lupa untuk tetap mengasah investasi leher ke atas gitu. Kebanyakan orang mungkin fokusnya untuk investasi tentang duit, tapi menurutku investasi yang paling penting adalah gimana caranya kita investasi leher ke atas. Leher ke atas itu apa mas? Leher ke atas itu ya ini, otak kalian atau pemikiran kalian, mindset kalian itu perlu kalian investkan. Nah, investkannya seperti apa? Ya kalian bisa ngikut kayak seminar-seminar, workshop, atau acara-acara tentang membahas tentang bisnis atau segala macam, atau kalian mungkin belajar dari YouTube, belajar dari internet. It's okay, dan itu semua sekarang udah banyak dan gampang banget dicari. Tinggal kalian mau atau enggak. So, mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up. Paper Cloud out. Bye-bye teman-teman. Thank you guys for watching. See you next video. Bye-bye.